Bismillahirrahmanirrahim. Kisah taubatnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahmatullah alaih adalah seorang ulama terkemuka pada masanya. Pada masa mudanya ia bukanlah seorang yang soleh. Ketika seseorang bertanya kepadanya, bagaimana engkau bertobat dari dosa-dosamu dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu? Ia menuturkan, pada masa mudaku aku adalah seorang polisi yang gemar meminum anggur. Aku minum seperti seekor ikan, siang dan malam. Kujalani hidup-hidupku hanya untuk bersenang-senang. Dan aku membeli seorang wanita budak yang sangat aku sayangi. Dia sangat cantik. Dan darinya aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik pula. Dan aku sangat menyayanginya. Ketika putriku mulai bisa berjalan dan berbicara, aku pun semakin sayang kepadanya. Ia selalu bersamaku. Anak kecilku yang tidak berdosa itu memiliki kebiasaan, apabila dia melihatku memegang gelas yang berisi anggur, maka dia akan menarik gelas tersebut dan menumpahkan anggur tersebut di bajuku. Karena cintaku kepadanya, aku tidak pernah memarahinya. Ketika ia berusia 2 tahun, putriku meninggal dunia. Hatiku sangat hancur dan terguncang dilanda kesedihan yang amat sangat. Pada suatu malam, tanggal 5 Sya'ban, aku sangat mabuk dan tidur tanpa mengerjakan sholat Isya. Aku bermimpi di dalam mimpi yang sangat mengerikan. Aku melihat bahwa pada hari itu adalah hari mahsyar. Semua orang dibangkitkan dari kuburnya, dan aku berada di antara giringan orang-orang tersebut yang akan digiring ke padang mahsyar. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang berada di belakangku. Aku tengok ke belakang dan aku melihat seekor ular yang sangat besar mengejarku dari belakang. Sungguh mengerikan. Ular itu mempunyai sepasang mata yang sangat tajam. Mulutnya terbuka lebar dan ia mengejarku dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Aku mempercepat lariku dengan ketakutan. Aku nekat demi mempertahankan hidupku. Ular yang mengerikan itu terus mengejarku sehingga semakin dekat. Kulihat ada seorang laki-laki tua berpakaian sangat bagus dengan wewangian yang semerbak tercium di sekitarnya. Ketika aku mengucapkan salam kepadanya, ia pun menjawab salamku. Aku berkata kepadanya, demi Allah, tolonglah aku dari musibah ini. Lelaki tua itu pun berkata kepadaku, aku terlalu lemah untuk menolongmu. Melawan musuh sebat itu, tentu aku tidak mampu. Ular itu sangat luar biasa kekuatannya. Akan tetapi, kamu harus terus berlari. Barangkali kamu akan mendapatkan pertolongan untuk menyelamatkan dirimu darinya. Aku berlari tak menentu hingga aku melihat sebuah tebing tinggi di depanku. Aku memanjat tebing tersebut. Ketika aku memanjat tebing tersebut, terdapat api neraka yang sedang bergejolak yang sangat mengerikan. Sungguh aku sangat takut kepada ular itu, dan aku juga takut terjatuh ke dalam neraka. Kemudian ku dengar sebuah suara lantang yang memanggilku, kembalilah, kamu bukan salah seorang dari mereka penghuni neraka. Aku pun kembali dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Ular itu juga pun berlari mengejarku. Aku bertemu dengan orang tua yang berpakaian putih itu, dan ia berkata kepadaku, wahai bapak, tidak dapatkah engkau menyelamatkan aku dari ular besar tersebut? Aku meminta kepadanya, namun engkau tidak mau menolongku. Orang tua itu pun menangis dan berkata, aku terlalu lemah untuk menolongmu melawan ular sebesar itu. Akan tetapi aku akan memberikanmu arah bahwa ada di sebuah bukit tersebut
ditempati oleh orang-orang Islam yang sangat amanah. Jika kamu pergi ke bukit tersebut, mungkin kamu akan menemui sesuatu yang akan bisa menolong engkau dan menyelamatkan engkau dari kejaran ular tersebut. Aku pun segera berlari ke bukit tersebut yang berbentuk bulat. Banyak jendela yang terbukai tirainya. Jendela itu berdaun dari emas ditaburi batu delima merah dan permata yang sangat indah dan berharga. Di setiap jendela bergantung tirai-tirai sutra yang langka. Ketika aku bersiap akan mendaki bukit tersebut, malaikat memanggil-manggil dengan suara keras, "Bukalah jendela dan naikkanlah tirai-tirai, kemudian keluarlah dari kamarmu. Di sana terdapat seseorang laki-laki yang sedang bernasib malang. Barangkali amanah miliknya ada padamu yang mungkin dapat menolongmu dari kemalangan." Jendela-jendela itu pun langsung terbuka. Tirai-tirai dinaikkan dan keluarlah dari jendela-jendela itu sekumpulan anak-anak kecil yang tak berdosa dengan wajah-wajah yang bersinar bagaikan bulan purnama. Ketika itu aku sangat sedih karena ular itu sangat dekat denganku. Anak-anak itu memanggil kawan-kawannya dan berkata, "Cepatlah kalian keluar. Ular itu telah dekat sekali dengannya." Mendengar ajakan tersebut, anak-anak keluar dari jendela dan semakin banyak dalam kelompok yang sangat besar. Di antara mereka aku melihat putriku tersayang yang telah meninggal ketika berusia 2 tahun. Ia menangis dan berseru, "Demi Allah, ia adalah ayahku yang tercinta." Ia melompat dari atas sebuah ayunan yang terbuat dari nur yang sangat indah dan meluncur ke arahku seperti anak panah. Ia mengulurkan tangannya. Kemudian ia menangkapku cepat-cepat. Dengan menggunakan tangan kanannya ia mengusir ular itu. Ular itu pun pergi setelah memberiku sebuah kursi. Kemudian ia duduk di atas pangkuanku sambil membelai janggutku dengan tangan kanannya. Ia berkata, "Ayahku sayang." Ia membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan pada kebenaran yang telah diturunkan kepadanya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasyik." Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Aku meneteskan air mata dan bertanya kepadanya, "Anakku, apakah kalian semua pandai memahami Al-Quran?" Ia menjawab, "Ya, bahkan lebih memahami Al-Quran daripada engkau." Aku bertanya lagi, "Anakku sayang, apakah sebenarnya ular itu?" Ia menjawab, "Ular itu adalah perbuatan burukmu." Dan ayah menjadikan ular itu sangat kuat karena terus menerus dalam kemaksiatan. Lalu aku bertanya, "Siapakah yang baju putih itu?" Ia menjawab, "Itu adalah perbuatan-perbuatan baikmu. Karena perbuatan baikmu sedikit, maka sangat lemah sehingga tidak dapat menolong engkau dari perbuatan-perbuatan itu." Lalu siapakah anak-anak itu? Ia adalah anak-anak orang-orang Islam yang meninggal pada masa kanak-kanaknya. Dan kami sedang menunggu orang tua kami dan memohonkan ampunan untuk mereka kepada Tuhan kami. Ketika terbangun dari mimpi, aku pun tersadar dan meliputi ketakutan pada diriku, dan akhirnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan satu kisah mengenai taubatnya Malik bin Dinar. Semoga kisah ini memberikan kita motivasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.